Selamat pagi, perkenalkan saya Fadli Rizky Sampurna dengan NIM L1401231007. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tindak korporis untuk memenuhi tugas remedial ujian praktikum. Sebelum itu, mari kita masuk ke apa itu tindak korporis. Jadi secara garis besar, tinea corporis adalah infeksi jamur kulit superficial yang disebabkan oleh dermatofita pada bagian tubuh. Pada bagian tubuh yang mengalami tinea corporis, lesi, letak lesi pada bagian tubuh seperti batang tubuh, leher, lengan maupun kaki. Lalu selanjutnya kita masuk ke etiologi. Jadi tinea corpori disebabkan oleh jamur seperti Trichopiton. Contoh dari Trichopiton adalah Trichopiton rubrum, lalu Trichopiton megagrophithes. Lalu juga dapat disebabkan oleh Microsporum seperti Microsporum canis, dan yang terakhir dapat disebabkan oleh Epidermophyton. Tadi penyebab dari infeksi tinea corporis oleh jamur. Selanjutnya kita masuk ke manifestasi klinis. Jadi pada pasien yang mengalami tinea corporis, pasien dapat merasakan gatal pada bagian kulit yang terkena, atau pada bagian yang mengalami infeksi tinea corporis. Lalu lesi pada kulit juga berbatas tegas dengan berbagai jenis alporesensi, jadi berbagai bentuk. Lalu pada bagian lesi lebih aktif, menunjukkan tanda peradangan lebih jelas dibandingkan bagian tengah. Artinya pada bagian tepi pasien yang mengalami tinea corporis itu akan mengalami tanda peradangan yang lebih terlihat dibanding bagian tengah. Lalu juga lesinya berbentuk bulat atau lonjong dengan berbatas tegas. Lesi terdiri dari dapat terdiri atas eritem, berskuama, lalu kadang-kadang memiliki vesikel serta papul di tepi lesi. Itu kan gambaran dari lesi tinea corporis. Lalu juga lesi kadang sedikit menunjukkan hyperpigmentasi. Lalu juga pada pasien juga menunjukkan adanya erosi dan krusta akibat garukan karena rasa gatal. Selain itu juga lesi dapat terlihat secara polisiklik karena beberapa lesi menjadi bergabung menjadi satu. Jadi lesi terlihat polisiklik karena dari berbagai macam lesi menjadi satu. Juga pada pasien imunodefisiensi, lesi meluas dan tidak memberikan gambaran khas. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami imunodefisiensi seperti pasien HIV, lesi itu meluas dan dia tidak memberikan gambaran khas untuk pasien. Lalu pada tinea corporis, tanda peradangan biasanya yang tinea corporis yang menahun, tanda peradangan biasanya tidak terlihat lagi, artinya mendadak hilang karena dan tidak terlihat lagi. Juga kelainan dapat terjadi di berbagai bagian tubuh. Jadi tinea corporis tentu karena dia tinea corporis, jadi dia terjadinya pada bagian tubuh. Selain itu juga kelainan juga bisa timbul bersamaan dengan kelainan pada sela paha, atau biasa kita sebut dengan tinea corporis et crucis atau sebaliknya. Itu tadi manifestasi klinis dari tinea corporis pada pasien. Selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk penyakit tinea corporis bisa dilakukan dengan 3. Yang pertama ada pemeriksaan dengan KOH yang 10 hingga 20%. Yang kedua kita bisa melakukan pemeriksaan dengan bootlamp. Dan yang terakhir bisa dilakukan dengan pembiakan. Tapi pembiakan ini bisa jarang dilakukan karena yang saya pahami adalah pembiakan ini memerlukan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup lama. Dan tidak efektif untuk mendiagnosis tinea corporis. Oke, selanjutnya diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis tinea corporis, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa melihat lesi atau tanda-tanda dan gejala klinis dan gambaran klinis
yang terlihat pada pasien seperti gambaran klinis ruam di data pasien, apakah lesi pada bagian tubuh, tungkai, berhat. Karena tadi kan tinea corporis ya, tentu corporis dia terjadi pada bagian tubuh. Jadi kita bisa menegakkan diagnosis berdasarkan gambaran klinis yang ada pada tubuh pasien dan kita melakukan pemeriksaan fisik. Lalu selanjutnya kita bisa dengan pemeriksaan penunjang. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Salah satu misalnya kita dengan menggunakan KOH, KOH 10-20%. Bila hasilnya positif, maka akan memperlihatkan elemen jamur berupa hipa panjang dan antrospora. Jadi apabila hasilnya positif dan terdapat hipa panjang dan antrospora, maka pasien positif mengalami tinea corporis. Selanjutnya, apabila dengan penggunaan wood lamp, ketika wood lamp didekatkan pada pasien, maka akan timbul warna kehijauan. Nah, warna kehijauan inilah menunjukkan hasil yang positif pada pasien tersebut. Itu merupakan cara mendiagnosis pasien yang mengalami tinea corporis. Selain melakukan pemeriksaan fisik, letaknya, bentuk lesi dan lain-lain, kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya adalah tata laksana. Kita masuk ke tata laksana. Tata laksana kita bagi menjadi dua, yaitu non farmakologi dan farmakologi. Non farmakologi tentu karena jamur disebabkan oleh biasanya tidak disebabkan karena ketidakbersihan pasien atau pasien yang kurang menjaga kebersihan tubuh. Jadi tentu yang langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi pasien tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini bisa dilakukan dengan seperti rajin mengganti baju, lalu mencuci baju setelah pemakaian, lalu tidak berbagi pakaian dan handuk dengan orang lain. Jadi dalam artian adalah kita menggunakan handuk kita sendiri dan tidak membagi itu kepada orang lain untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir adalah menjemur pakaian secara benar. Menjemur pakaian secara benar sampai betul-betul kering karena jamur dapat berkembang pada pakaian yang lembab karena menjemurnya tidak sesuai atau menjemurnya tidak sampai benar-benar kering sehingga menyebabkan baju masih terasa lembab dan menyebabkan memperbesar kemungkinan terkena jamur tinea corporis tersebut. Lalu secara farmakologi kita membagi menjadi dua, yaitu topikal dan sistemik. Secara topikal kita bisa menggunakan asam salisilat 3-6% dan asam benzoat 6-12% dalam bentuk salep. Lalu kita bisa kombinasi asam salisilat dengan sulfur precipitatum dalam bentuk salep. Lalu kita juga dapat memberikan derivat ozol seperti miconazole 2% dan corimalsol 1%. Selain itu kita juga dapat memberikan obat secara sistemik, yaitu untuk dewasa sistemik seperti glycofulvin. Nah, untuk dewasa pemberian glycofulvin itu adalah 500 mg per hari. Dan untuk anak-anak itu 10-20 mg per kilogram berat badan per hari. Dan lama pemberian bisa diberikan selama 3-4 minggu. Jadi tapi ada juga beberapa orang dengan kasus tertentu, kasus-kasus spesial seperti orang-orang yang mengalami resistensi terhadap glycofulvin. Mereka dapat diberikan derivat ozol seperti intraconazole. Jadi pada pasien yang mengalami resistensi kita dapat memberikan intraconazole. Sekian mungkin presentasi yang tentang tata laksana. Berikut referensi yang saya gunakan dalam membuat PPT dan presentasi ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata atau banyak kekurangan dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.